pelaksana mungkin. Aduh, ya cukup waktunya Pak. Oke, dah. Kita sambung dulu ngaji malam ini. Buka kameranya, ke arah buku aja. Bukan ke arah orangnya ya, ke arah buku. Catat, ambil pena, ambil buku, ya. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alla yajunna walau lahdhah wa la yughma alaihi kulla yawm. Ya. Diisyarat wajib, bahkan diisyaratkan tidak sakit gila walaupun sesaat. Ini udah kita bahas kemarin, tapi Anda baca lagi matannya ya. Wajib, bahkan la yajunna, tidak diisyaratkan, walau lahdhah, sakit gila walaupun lahdhah, sebentar atau sesaat ya. Dan tidak pingsan, la yughma, tidak pingsan atau mabuk sehari suntuk, tidak pingsan, tidak mabuk sehari suntuk ya, kecuali ada pengecualian. Kalau sebentar pingsannya nggak apa-apa, kalau pingsan sebentar nggak apa-apa, tapi kalau pingsannya dari pagi sampai mau menjelang berbuka tidak sah puasanya. Sama kayak penyakit gila. Kamu tahu penyakit gila? Saya tanya dulu, tahu penyakit gila nggak? Tahu Pak Nah, gimana penyakit gila tuh? nggak waras. Gimana contoh penyakit gila walaupun sesaat? Kemarin udah Ana contohkan penyakit gila walaupun sesaat. Hari ini gila, nanti sembuh. Hah? Gimana? Sekarang sekarang gila nanti sembuh itu kan Pak? Gila terus sembuh. Ya, kan dia nggak tahu kalau dia gila. Contoh dia tuh merasa gila tuh kapan gitu? Apa? Ya, Bu Pit tahu orang tuh gila gimana gitu? Gimana sih Mon? Bu Pit tahu seseorang itu gila walaupun sebentar, bagaimana cara tahu kok bisa nebak orang itu gila walaupun sesaat gitu? Yang lain bisa jawab, bisa, boleh? Saya buat pertanyaan aja. Gimana? Kalau Pak dia gila karena obat-obatan terlarang. Teman-teman. Ya, itu diantaranya pakai obat terlarang ya. Itu dikategorikan bisa gila, bisa pingsan. Pak. Ya, bisa dikategorikan gila ataupun pingsan yang minum obat terlarang itu. Tapi ada juga ini, seperti ini contoh orang yang udah mengatakan aku udah gila, oh, stres berat, sambil dia mengatakan aku udah gila. Nah, itu gila walaupun sesaat. Oke. Meskipun tanpa ucapan. Ya, tapi dia tuh merasa udah gila banget, udah stres tingkat tinggi. Kamu bisa ngecek orang yang stresnya udah stres banget karena judi online, karena diputus pacar. Itu gilanya bener, sampai dia ngomong aku udah gila, padahal dia stres, bukan gila. Depresi ya Pak? Ya, depresi. Itu kategori gila juga, masih digolongkan. Nah, hati-hati ya kamu yang putus cinta di bulan puasa, atau di bulan puasa kamu iya, kalau berat hati-hati itu, jangan sampai seperti itu. Matikan aja ini. Nah, nampak ya kan walaupun gelap. Oke, kita lanjut.
baca, anda jelaskan dulu, anda baca matannya beberapa sedikit lagi selesai. Wala yasihhu shaumul 'id wala yasihhu shaumul 'idain wa ayyamit tasyrik. Tidak sah puasa pada 2 hari tasyrik, ya, yakni wakadan nisful akhir min Sya'ban, pertengahan akhir bulan Sya'ban. Jadi bukan pertengahan lagi, lebih tepatnya akhir bulan Sya'ban. Nah, itulah termasuk namanya yaumus syak, ya, hari keraguan, hari yang penuh kebingungan. Karena begini, kenapa dibilang 30 Sya'ban itu nggak boleh berpuasa? Karena berbeda kan, Muhammadiyah bisa jadi duluan dia puasa tanggal, bagi kita misal kita 30 Sya'ban itu masih 30 Sya'ban, tapi terkadang bagi beberapa golongan Muhammadiyah misalnya, ya, atau di Saudi sana misalnya 30 Sya'ban itu mereka dapat berpuasa. Jadi tidak dianjurkan berpuasa sunnah di hari tersebut, di 30 Sya'ban itu, karena disebut namanya yaumus syak, hari keraguan. Illa ayyasilahu bima qablah. Tamam. Kecuali bagi orang yang menggabungkannya dengan puasa pada hari sebelum hari syak itu, tanggal 29-nya misalnya, bukan puasa sunnah, puasa qadha, ya, atau puasa sunnah lainnya, boleh. 30 Sya'bannya masih dia puasa lagi, boleh, karena dia meyakini 1 Syawal bukan di 30 Sya'ban itu, bukan yang Muhammadiyah tadi, melainkan mungkin ikut NU atau ikut pemerintah. Tamam. Auli qada'in au nadrin au wirdin. Bagi orang yang bernazar, ya, bagi orang yang puasa nazar setiap bulan, misal tanggal 20, tanggal 30 dan 1 bulan berikutnya dan sebagainya, atau karena mengkodok puasa Ramadan yang lalu, atau karena nazar, puasa nazar yang belum diganti, yang belum dibayar, atau karena membiasakan diri berpuasa pada hari Senin Kamis, kebetulan Senin Kamisnya tanggal 30 Sya'ban, ya, jadi ini diperbolehkan puasa ganti, puasa nazar, puasa Senin Kamis yang udah dibiasakannya rutin. Oke, tapi ingat, Seninnya puasa itu Seninnya anggap Seninnya itu sudah 30 Sya'ban, yang kita menghitungnya satu Ramadannya itu ternyata tersebut 1 Syawal, ya, salah, bukan 1 Syawal, 1 Ramadan. Yang 1 Ramadannya itu kita meyakini, misal ikut NU nanti, dan kita masih meyakini 30 Sya'ban di hari Minggu, ya, di hari apa berarti di hari Seninnya kita masih puasa nih. Oh, 1 Ramadannya berarti kita Selasa gitu, di Selasa, maka kamu boleh berpuasa di 30 Sya'ban, yaitu di hari Seninnya, karena sudah membiasakan puasa Senin. Nah, kira-kira paham sampai sini ya? Karena anak kebelet nyampaikannya, terputus-putus. Kalau nggak paham nanti tanyakan. Nah, jadi ini namanya yaumus syak, hari keraguan, yang tidak dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Nah, kecuali puasa nazar, puasa qadha, dan puasa terbiasa, yang sudah terbiasa berpuasa sunnah. Senin Kamis. Ya, puasa Daud enggak. Kalau kecuali dah membiasakan dia puasa Daud, boleh. Wa man afsada shauma yaum min Ramadan. Siapa orang yang merusak atau membatalkan puasa pada bulan Ramadan, wala rukhsah, tanpa rukhsah, tanpa hal yang wajar, tanpa hal itu diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Wala rukhsah lahu fi fitrihi bijima'in, ya, tapi kalau batalnya karena jima, tamam, falaihil ism, serta tanpa jimaknya ini tanpa rukhsah, langsung mohon maaf langsung jima dia, maka baginya fa'alaihil ismu, maka baginya dosa besar, wal qadha, dan wajib mengkodoknya fauran, wa kafarah lihal,
dengan wajib mengkodoknya dengan segera ya. Wa kafaratu ziharah, dan membayar kifarat uzma ya. Zihar, kifarat uzma, kifarat yang begitu besar ya, yaitu memerdekakan, yang pertama memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak, nggak bisa berarti. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut atau 60 hari berturut-turut. Kalau nggak sanggup puasa 60 hari berturut-turut, memberi makan 60 orang fakir miskin dengan porsi masing-masing 1 mud. 1 mud itu lebih kurang 5/6 liter. Saya ulang 5/6 liter. Kalikan aja atau dibagikan 5 bagi 6 berapa kira-kira? Karena Anda pakai kalkulator. Kalkulator 5 bagi 6 0,8 liter. Kalau di liter itu liter. Kalau kita buat kilogram, kan ya, Anda mainkan dulu matematika nih. Kilogram 0,8 dari desimeter, desigram 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 nolnya ada 5 ya. Kilogram. Siapa yang hafal masih kilogram? Kilogram, kilogram, 5 kali 5. 1, 2, 3, 4, 8.000. Susah, nah nanti hitunglah sendiri yang pandai-pandai matematika ya. Jadi bilang 0,8 liter, yang ada timbangan liter, pakai timbangan liternya lah. Kalau mau diubah kilogram berapa tuh 0,8 kalau diubah ke kilogram? Yang pandai matematika silahkan hitung. 0,833 liter. Genapkan aja 0,85 liter ya, silahkan. Atau cara mudahnya begini. 60 fakir miskin, tamam? Itu untuk sekali jima ya. Kalau 2 kali jima, kalikan 2, 120 gitu ya. Nah, kita anggap 1 kali aja, 1 kali hal yang terlarang di bulan Ramadan, jima misalnya. Tamam? Itu cara ngasihnya, cara ngasih fakir miskin ini berdasarkan guru-guru kita ini berkali-kali Anda sampaikan sudah. Kasih 1 makan fakir miskin itu porsi makan 1 hari, 3 kali sehari kan. Kalau di sini di Riau khususnya, Anda nggak tahu di sana berapa. Selama saya di Jawa beli nasi bungkus nggak ada 10.000 kayaknya. Kalau di sini 10.000 sekali makan. Jadi kasih 30.000 kepada 1 orang anak. Nah, 30.000 1 orang anak. Kalau diduitkan ya, kali 60, 1.800.000 untuk 60 anak. 60 orang fakir miskin, nggak mesti anak. Oke, 1.800.000. Kalau mau ngasih duit, tapi kan di sini makan kasih lebih afdol. Kasih dia makan nasi bungkus untuk 3 kali sehari. Makan paginya, makan malamnya, makan siangnya, kasih. Nah, dalam jumlah 60 orang. Dalam jumlah, saya ulang, 60 orang. Tapi ada juga fatwa yang lain begini, mengatakan kamu ngasih kepada 1 orang, tapi dalam jangka 60 hari, boleh juga. Atau 30 orang, 30 dikali 2, berarti dalam 2 hari kamu ngasih orang makan setiap 30 orang itu. Nah, semoga paham lah penjelasan saya. Jadi kamu fokus ya. Kalau nggak fokus ya terserah lah, berarti kamu gagal paham. Oke, kita lanjut. Nah, itu seputar hari yang meragukan, hari syak ya, dan membayar kifarah uzma. Kita lanjut lagi seputar yang kemarin, hal-hal yang membatalkan puasa yang belum selesai. Kemarin sampai mana? Oh, yang mohon maaf dari buang BAB itu ya. Ya. Yang wayam bagil
الاحتراز حالة الاستنجاء لأنه متى أدخل من أسبعه adna syai. Oke, itu ya kemarin. Kita lanjut 11. 11. Ya, oke. Kita catat. Boleh jika berpuasa menghirup apa namanya ini untuk orang pilek itu kesumbat hidungnya. Inhaler. Nah ya, inhaler ya. Sama namanya semua itu. Yang mana ya? yang bulat-bulat tuh masuk hidung. Nah. Keras kan? Ya itu juga yang bulat-bulat, ada juga yang pakai asap tuh. Ya kan? Tapi nanti Anda jelaskan seputar asap. Atau minyak angin, menghirup minyak angin. Sebab hal tersebut bukan dat ain. Maksud di sini dat ain ini dia. Kita cari dulu penjelasannya. La yadurru wusul ar-rih syammi wa kadha min al-fami karaihatil buhur aw ghayrihi ila al-jawf wa in ta'ammadahu li'annahu laysa 'ainan. Oke. Nah. Boleh ketika berpuasa menghirup inhaler atau bau minyak angin ya, yang bagi yang flu atau pilek ya. Sebab hal tersebut bukan air. Ya, sebab hal tersebut bukan air kalau dihirup ya. Nah, kalau di sini disebutkan bahasanya itu ventulin. Ada yang tahu ventulin itu apa? Dalam bahasa Arab ventulin. Nah, ada juga yang namanya natin. Coba cari di Google ventulin itu gimana betulnya. Kalau ventulin yang kamu hirup batal. Saya cari dulu ya ventulin itu gimana. Penasaran juga. Untuk penyakit asma itu, Pak. Oh, penyakit asma. Oh iya. Velutin. Oh, ventulin. Oh, yang di TV lah. Anda nggak tahu. Beli Ventolin inhaler. Oh, yang merek Ventolin ini nggak boleh inhalernya. Inilah lebih kurang ya. Karena ada tulisan Ventolinnya. Kita nampak. Kejap. Matikan efeknya. Gimana matikan efeknya? Ada terbalik ya, ventulin kalau asal ya. Nah, tapi kalau yang lain boleh, kecuali ini. Kalau ini batal puasanya. Itu menurut pendapat Said Abdurrahman Ba'alawi. Boleh dicatat Said Abdurrahman Al-Ba'alawi. Jadi beliau jelaskan juga di sini ventulin inhaler itu alat yang bisa digunakan bagi penderita asma ya, seperti penapasan asma, yang kena sakit asma, yang cara kerjanya mengubah cairan obat menjadi uap. Oh, tamam. Yang mengubah cairan obat menjadi uap agar bisa dihirup. Nah, berarti nebulizer juga nggak boleh tuh. Tahu nebu? Ada yang tahu nebulizer yang pakai itu? Oh iya Pak, untuk pernapasan. Paham ya? Supaya paham.
kita tampakkan gambarnya. Nah ini. Nah, karena dia sifatnya kan mengubah obat jadi uap kan tuh. Nampak? Nampak, Pak. Pak, cuman Bupik yang nampak, yang tak nampak kayaknya. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian berikutnya tidak masalah. Tidak masalah ketika sedang puasa pakai tetes mata. Sekalipun ada rasa yang masuk sampai tenggorokan. Sebab mata tidak termasuk dalam apa? Apa kira-kira? Mata masuk nggak dalam itu? Jawfun fatih. Masuk nggak? Jawfun fatih masuk nggak mata Bupit atau yang lain? Siapa yang ada buku selfie? Bu Lica, masuk nggak? Kenapa enggak? Kenapa? Kenapa tidak? Karena tidak masuk ke mata. Karena airnya masuk, bahkan sampai kelompongan dia kadang airnya ngalir. Kenapa mata enggak jauh fatih? Kan lubangnya kelihatan, bisa dicolok. Karena mata tidak terbuka. Sama. Semakin apa ya? Jangan nanti ini lagi supaya nggak ngantuk kalian. Kami aja yang ngaji offline aja ngantuk kan, apalagi kalian online sambil tiduran lah tuh. Oke. Jauh munfatih. Mata nggak termasuk jauh munfatih. Coba. Nggak bisa mencerna. Nggak masalah. Tapi nanti kalian jangan jawab di majelis-majelis. Kenapa mata nggak bisa apa? Kenapa mata tidak? Tidak sampai ke rongga Kenapa? tubuh. Kalau nggak salah, Pak. Karena hilang. Ya, Karena mata tuh karena mata tuh tidak ada masuk ke saluran pernapasan, saluran ke pencernaan makanan gitu, Pak. Kan makanan kan atau air makanan atau sejenis makanan itu kan mulainya masuknya dari mulut, terus ke kerongkongan sampai ke lambung gitu. Jadi kalau mata tuh nggak ada salurannya ke saluran pencernaan gitu, Pak. jadi telinga terhubung ke saluran pencernaan apa dia? Ini Pak. Karena mata tidak memiliki rongga, Pak. Ya tamam. Yang Bu Azizah tadi itu udah nalarnya udah lumayan. Itu kalau di Bahsul Masail nggak apa-apa, buat orang bahagia itu. Nah, yang jawabannya yang terakhir yang betul, yang Bu Putri itu ya, mata nggak memiliki rongga. Tapi kalau dibilang tadi apa? Kalau dia tidak terhubung salur makanan, kenapa tadi dibilangnya? Pencernaan lah. Nah, telinga, berarti kalau telinga masuk makanan nggak terhubung ke kerongkongan makanan, nggak kerongkongan, berarti nggak batal. Sedangkan telinga termasuk jauh berfatih. Intinya rongga ya, rongga. Mata nggak memiliki rongga. Nah, apa jauh munfatih? Siapa yang tahu jauh munfatih itu apa? Diulang-ulang nih. Lubang yang tembus pada lubang rongga atau lubang tubuh. Boleh. Bahasa yang lain ada? Yang lain coba. Hilang. Jauh itu apa? Secara bahasa lah, terjemahan apa jauh? Bukan dalam ilmu apa ya, tahsin ya. Kalau dalam ilmu tahsin kelongkongan jauh. Yang di sini jauh itu apa? Diam semua. Mati. Mau nengok catatan, silakan lah. Ya tubuh, Pak. Apa? Oke, lubang boleh.
bahasa yang lebih bagus lah, jangan lubang. Apa jauh? Bagus. Rongga. Kalau bukit tadi apa? Orang nggak tubuh ah. Nggak tubuh. Oke, boleh. Tamam ya, boleh. Nah, dibagi berapa jauh itu dalam bab puasa? Ya. Nah, sebutkan selain bukit. Selain bukit, sebutkan. Selain bukit, sebutkan. Coba, ayo. Ini lama lagi nih, nggak selesai nih. Masih panjang. Nggak salah Pak. Gimana? Oh, dua. Apa aja? Jauh merpati sama goiri jauh merpati. Jauh Munpati, satu lagi. Satu lagi. Enggak, kurang jelas dia Bu Selvi. Enggak usah lagu, enggak ana apa, kalau salah pun enggak ana telan. Goiri jauh merpati Pak. Gimana ya? Jauh Goilu Munfatih. Jauh Goilu Munfatih. Kalau dia tadi bilang apa? Goiri jauh Munfatih. Nah, jauh Goilu Munfatih. Oke, udah betul Bu Selvi. Ya, Cek. Next gini. Kalau anak ngajar offline kan gini, ngajar di kelasnya atau ngajar santri. Saya nggak nuntut mereka pandai, tapi ada sejenis punishment. Punishment ini sanksi hukuman. Dan itu anak berlakukan terus sama santri-santri di sini, Pak anak ngajar. Kalau mereka bisa jawab, anak kasih kecil-kecilan, pensil, pena, duit 2.000. Nah, tapi kalau mereka nggak bisa jawab, atau ada tugas yang saya berikan nggak selesai, nah itu biasa saya kasih hukum. Saya pengen juga membuat hukuman itu di sini, di online ini. Hukumannya itu juga gampang. Biasanya itu buat video 1 jam bersama ibu, upload ke YouTube. Nah, itu santri-santri di sini gitu. Nggak bisa mereka jawab, kemudian nggak bisa mereka pandai dalam 1 minggu itu, misalnya nggak selesai, saya kasih tugasnya itu ya macam-macam lah. Nyari misalnya kalau bahasa Arab itu nyari kaidah bedakan dalam Al-Fatihah isim, misalnya isim fi'il, yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf gitu. Nah, jadi kalau nggak dapat dalam 1 minggu tuh nggak boleh lewat Google lah, saya bilang kan. Ya udah, kasih sanksi buat video 1 jam sama orang tua. Saya pengen melakukan itu juga di sini sebenarnya. Kalau kalian niat belajar, kalau yang nggak niat ya nggak usah. Supaya ada ini keterikatan, saya mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Kalau offline kan jelas mendidiknya. Kalau online ini semoga lah sampai nanti. Nah, kita sambung. Sudah betul ya, jauh Munfatih dan jauh Goilu Munfatih. Jauh Munfatih yang memiliki rongga, yang Goilu Munfatih yang tidak memiliki rongga. Jadi Goilu Munfatih mata, dan seperti rongga-rongga kulit kita nih. Di Goilu Munfatih kan ada bolong-bolongnya tuh. Oke. Nah, inilah yang disebut bukit kemarin. VC kalau jauh. Nah, VC 1 jam. Merokok, ini yang bukit pengen dari kemarin kan. Merokok membatalkan puasa berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi ulama sepakat ya, nggak ada syak, nggak ada keraguan ulama di sini, sepakat ulama. Oke, perhatikan yang pertama, ada pul menghisap asap pembakaran. Ini asapnya. Adapun menghisap
asap pembakaran, misalnya knalpot misalnya knalpot kendaraan, atau terpapar asap rokok. Ya, orang rokok terpapar asap rokoknya, dia perokok pasif, dia nggak merokok tapi terhirup. Jika dilakukan dengan sengaja, dalam artian sengaja menghirup asap tadi sehingga masuk ke dalam kerongkongannya, maka membatalkan puasa. Ya, kalau sengaja dia menghirup asap itu tadi ubit, nah maka batal puasanya. Ini sepakat para ulama. Boleh nanti dicek di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah yang disusun ini ulama-ulama ini, apa namanya, ulama-ulama 4 mazhab ya, yang itu di kitabnya tuh di Kuwait, nama kitabnya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, jadi ini fatwa-fatwa ulama Kuwait ya. Kalau pengarangnya banyak itu, jadi nggak bisa kita sebutkan. Ya, pengarang kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah banyak. Kita lanjutkan. Jika tidak ada unsur kesengajaan, seperti susahnya, saking banyaknya asap, seperti susahnya menghindari asap tersebut. Tidak ada unsur kesengajaan seperti susahnya menghindari asap tersebut, maka tidak batal. Kamu di halte bus, orang merokok, hanya kamu ngindar lah asap set, berkungfu dia di situ, set, pokoknya ngindar dia. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau ada asap kendaraan, isapnya, wah itu kiletan. Kalau ada orang merokok buat bulat-bulat tuh kan, langsung isapnya bulatnya tuh lagi, batal puasanya. Nah, itu masalah asap. Next, diperbolehkan ketika sedang puasa mengobati telinga. Nah, padahal kan telinga jauh munfati tuh, memiliki rongga, lubang. Nah, tapi kalau di sini konteksnya diperbolehkan ketika berpuasa mengobati telinga menggunakan obat tetes karena sakit yang tak bisa ditahan. Saya pernah sakit telinga tuh, pekak minta ampun, jadi terpaksa saya teteskan air. Nah, saya teteskan, saya ginikan lagi, baru terang dia. Itu boleh, dan puasanya tidak batal. Tapi ingat tadi kaidahnya, kalau tidak kuat menahan sakitnya. Nah, kalau tidak kuat menahan sakitnya, tuh pekak banget, sakit, gendang telinganya tuh bunyi-bunyi kayak mesin. Anak pernah tuh telinga anak bunyi kayak mesin. Jadi terganggu aktivitas kita. Orang manggil kita, orang bicara sama kita haho aja, nggak jelas apa yang dibicarakannya jadinya. Oke. Kemudian Pak, kalau misalkan kalau orang yang pakai alat bantu dengar itu gimana tuh, Pak? itu nusuk ke dalam ya. Iya, Pak, kayak handset gitu. Oh, handset. Kan bantu dengar tuh memang susah dengar kali kan. Misalnya orang tua saya lihat pakai itu, yang udah, kalau kita ngomong sama dia ya, kalau tanpa alat itu nggak jelas apa ini, harus di telinganya betul.